Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polda Lampung telah menyelesaikan otopsi dan pengambilan sampel DNA terhadap 4 mayat yang sudah tak utuh kondisinya yang ditemukan di pesisir pantai Lampung pada Selasa 12 September 2023. Hasilnya, jajaran Polda Lampung menyebutkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad keempat mayat tersebut. Seperti diketahui, keempat jenazah yang sudah tidak utuh tersebut ditemukan di pesisir pantai Lampung Selatan, sedangkan 2 jasad lainnya ditemukan di pesisir pantai Tanggamus. Saat ditemukan, keempat jenazah didapati dalam keadaan sudah tidak utuh lagi anggota tubuhnya. Terhadap 4 mayat tersebut, 2 diantaranya dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bob Bazar Lampung Selatan pada Senin 11 September 2023. Sementara 2 jenazah yang ditemukan di pesisir Tanggamus dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung pada hari yang sama. Dokter forensik dari Rumah Sakit Bob Bazar Lampung Selatan, Dr. Andriani mengatakan, 2 mayat yang ditemukan di Lampung Selatan didapati sudah dalam keadaan membusuk. Ia melanjutkan kedua mayat telah dimakamkan di tempat pemakaman RS Bob Bazar. Sementara tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Lucy mengatakan, hasil otopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Sementara Kasubit Dokpol Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Legowo Hamijaya mengatakan, saat ini pihaknya masih mengutamakan untuk mengetahui identitas korban terlebih dulu. Untuk data primer, pihaknya mengambil sampel DNA dari bagian tulang kering kaki korban. Sementara data sekunder didapatkan dari pakaian serta ciri-ciri lain yang terdapat pada tubuh korban. Diketahui pula bahwasannya Polda Lampung telah memeriksa total 19 saksi terkait adanya penemuan 4 jasad di pesisir pantai Lampung. Hal itu diungkapkan oleh Direskrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynold Huta Galung saat konfirmasi pers di Gedung Sigerlung Polda Lampung pada Selasa 12 September 2023. Ya, Tribuners, untuk mengetahui perkembangan informasi mengenai keempat jenazah yang ditemukan di pesisir Lampung, dan saat ini kita akan mengetahui perkembangan informasi untuk kedua jenazah yang ditemukan di pesisir pantai, tepatnya di Lampung Selatan, karena kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Dominius Desmantri Barus. Halo, selamat pagi Domi. Ya, Domi. selamat pagi rekan Mutia. Ya, Domi, bisa dijelaskan terkait perkembangan dari kasus penemuan 2 jenazah yang sudah tidak dalam kondisi utuh yang terjadi di pesisir pantai di Lampung Selatan. Baik, Tribuners, penemuan 2 jenazah tanpa identitas atau anonim yang ditemukan dalam kondisi tidak utuh di perairan Lampung Selatan menemui titik terang, di mana pihak kepolisian setidaknya sudah mendapatkan informasi terkait jenazah tanpa identitas yang ditemukan dalam kondisi tidak utuh tersebut. Hal itu diketahui dari adanya yang menghubungi hotline center Polres Lampung Selatan terkait penemuan 2 jenazah tersebut. Semenjak ditemukan 2 jenazah tersebut, pihak Polres Lampung Selatan sudah membuka hotline center terkait pengaduan orang hilang yang disebarkan melalui akun sosial media mereka dan diberitakan oleh media. Hingga saat ini, pihaknya sudah mendapat informasi 16 laporan yang masuk ke hotline Polres Lampung Selatan terkait adanya terkaitnya orang hilang tersebut. Lalu informasi terkait 1 jenazah tanpa identitas yang ditemukan dalam kondisi tidak utuh tersebut merupakan nelayan asal Indramayu, Jawa Barat. Lebih lanjut, Yusrandi mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menerima laporan terkait adanya informasi terkait 2 jenazah tanpa identitas tersebut. Lalu Yusrandi juga mengatakan
dari keterangan dari informasi yang didapat dari hotline center tersebut, nelayan asal Indramayu Jawa Barat itu diketahui dari baju yang dikenakan oleh jenazah saat ditemukan, yakni dengan pakaian bertuliskan Mamai Zahra Mimi Atar dengan logo kapal bertuliskan Sinar Intan, yang sama persis yang dipakai ataupun yang ditemukan pihak kepolisian saat menemukan jenazah tersebut. Lalu pihak yang menghubungi Polres Lampung Selatan tersebut mengirimkan foto pakaian bertuliskan baju korban tersebut dan mirip dengan kenalannya ataupun warga asal Indramayu yang dikabarkan hilang di perairan Cirebon, Jawa Barat. Lalu pihak korban, yakni dari Bapak Kayim asal Indramayu, Jawa Barat, mengatakan saat itu dua anaknya yang beratas nama Kasih dan Tarsoni bersama temannya, yakni berjumlah 10 orang, saat itu sedang mencari cumi-cumi di perairan Cirebon, Jawa Barat sekitar 1 bulan lalu. Lalu menurut informasi yang diterima Pak Kayim tersebut, anaknya dan 10 kru kapal lainnya mengalami musibah, yakni kapalnya mengalami musibah tenggelam di sekitaran perairan Cirebon, Jawa Barat. Dan sampai saat ini mereka dikabarkan masih menghilang, begitu rekan Mutia. Ya baik Domi, ini kan adanya laporan orang hilang dan diduga bahwasannya kedua jenazah yang ditemukan di Lampung Selatan ini merupakan warga Indramayu. Apakah selanjutnya pihak kepolisian ini akan menghubungi keluarga korban dan melakukan tes DNA untuk benar-benar bisa dikatakan untuk benar-benar menyimpulkan bahwasannya memang benar bahwasannya kedua jenazah tersebut adalah warga Indramayu yang dimaksud? Ya, baik, menurut keterangan Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusrandi Yusrin, pihaknya walaupun pihaknya sudah mendapat informasi bahwasanya ada laporan dari warga Indramayu yang mengalami kehilangan anggota keluarganya, pihaknya masih menunggu pihak keluarga untuk datang ke Polres Lampung Selatan untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut, dan pihaknya enggan terburu-buru untuk menyimpulkan bahwasanya dua jenazah tersebut merupakan anggota keluarga dari nelayan asal Indramayu yang hilang tersebut, dan pihaknya akan memastikan dua jenazah tersebut merupakan warga Indramayu dengan melakukan tes DNA, dan sampai saat ini pihaknya juga telah memerintahkan kepada Polairut, Polres Lampung Selatan, juga polsek-polsek sekitaran perairan yang ada di Bakauheni dan juga di bagian pesisir untuk melakukan pencarian terhadap korban lainnya berdasarkan informasi yang ia dapat bahwasanya dua jenazah tersebut merupakan nelayan asal Indramayu yang diduga mengalami kapal tenggelam dan hilang di perairan Cirebon dan bisa jadi terbawa hingga ke pesisir wilayah Lampung. Baik, terima kasih Domi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung di Lampung Selatan, yakni Dominius Desmantri Barus, di mana penemuan dua jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Lampung Selatan ini akhirnya menemukan titik terang, di mana pihak kepolisian setidaknya sudah mendapat informasi terkait jenazah anonim yang sudah tidak utuh lagi kondisi di Lampung Selatan tersebut. Hal itu diketahui dari adanya yang menghubungi ke hotline center Polres Lampung Selatan. Semenjak ditemukannya dua jenazah anonim di Lampung Selatan tersebut, pihak kepolisian membuka hotline center pengaduan terkait orang hilang juga disebar melalui akun sosial media dan diberitakan oleh media. Hingga saat ini setidaknya pihak kepolisian sudah mengantongi 16 laporan yang masuk ke dalam hotline center Polres Lampung Selatan terkait penemuan jenazah anonim yang sudah dalam kondisi yang tidak utuh tersebut. Dari 16 laporan yang masuk ke hotline center Polres Lampung Selatan, salah satunya ada informasi bahwasannya jenazah anonim tanpa
Jenazah anonim yang sudah tidak lengkap lagi kondisi tubuhnya ini merupakan nelayan asal Indramayu, Jawa Barat. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin membenarkan informasi tersebut. Secara lebih lanjut, Yusriandi mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menerima laporan masuk terkait informasi jenazah anonim tersebut. Yusriandi mengatakan informasi itu berawal dari pakaian yang dikenakan jenazah, di mana warga yang diduga keluarga korban dari Indramayu ini juga mengirimkan foto pakaian yang bertuliskan Mamae Zahra Mimi Atar dengan logo kapal bertuliskan Sinar Intan, sama persis dengan yang dikenakan korban yang ditemukan di Bakauheni. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menunjukkan foto selfie sejumlah ibu-ibu mengenakan kaos bertuliskan Mamae Zahra. Tampak juga sebuah foto selfie yang menggambarkan komunitas atau kumpulan sejumlah ibu-ibu dengan mengenakan pakaian tersebut. Kaos panjang dengan motif dan warna seperti kaos Mamae Zahra. Setelah itu pihaknya pun menghubungi keluarga korban dan secara lebih lanjut, Yusriandi mengatakan menurut informasi dari pihak keluarga, kapal yang ditumpangi anaknya tersebut mengalami musibah, namun pihaknya harus memastikan kembali terkait data dan bukti terkait informasi tersebut. Akan update terkait penemuan buaya di wilayah Polres Selatan. Alhamdulillah setidaknya ada titik terang terkait Mr. X identitas, tapi ini juga perlu kita pastikan kembali. Namun ada yang menghubungi kepada hotline WhatsApp Polres Selatan. Ini ada di daerah Indramayu, daerah Indramayu melakukan kontak ke nomor hotline Polres Selatan, di mana si ibu ini yang bernama Judi, kemudian dia menyampaikan bahwa Maya ini kan memakai baju tulisan Mamae Zahra Mimi Atar. Dari si ibu ini menyampaikan bahwa sebulan yang lalu ada komunitas grup nelayan yang berjumlah 9 orang, 3-nya selamat, yang namanya tidak diketahui. Ini patut juga merupakan korban dari kapal yang tenggelam di perairan Jawa. Ini tapi kami harus terus memastikan kembali terkait data fotografi, mungkin dalam tes DNA atau data lainnya dari keluarganya ini. Jadi ini memang keluarga dari Indramayu yang kehilangan anak keluarganya. Kenapa sampai saat ini belum bisa menghubungi ini juga dikarenakan kebutuhan biaya yang cukup besar untuk bisa datang ke kampung saja. Mungkin ini rekan bisa dilihat dari apa namanya keluarga atau komunitas dari nelayan yang kita duga ini merupakan komunitas nelayan dari grup dari dalam ditemukan ini. Ya baik ini nanti kita lanjut di lapangan ya. Hal ini sama air dan nanti bersama Polres Polsek tempat untuk melakukan pengusulan lain-lain lainnya. Dia tergolong kecelakaan atau apa siapa benturan atau apa untuk terkait bagaimana kecelakaan kita masih tidak mengetahui ya. Dari keterangan 3 yang selamat memang apa namanya ada terkait kecelakaan kapal. Ini nelayan ini nelayan cumi. Nelayan cumi yang beroperasi di wilayah Jawa. Mau dikatakan ada kejadian kapal berakhir di sini. Tapi apakah sudah ada keterkaitan dari yang ketapang dan Bakauheni sampai hari ini? Kita tidak bisa memastikan ya. Kita sementara hasil negosiasi dengan salah satu yang diduga keluarga yang baru di Lampung Selatan. Soal otentik, apakah memang ini benar
keluarganya, ya juga perlu kita lakukan kajian secara ilmiah, ya, tes DNA dan juga kepada rumah sakit. Sekali lagi ada nggak jalur kabar yang lain kalau ada kan perusahaan-perusahaan sudah membuka hotline sendiri gitu. Ada yang bawa khusus nggak untuk masyarakat umum? Yang pasti yang pasti kita harus melakukan himbauan pada masyarakat di mana-mana berada, tidak hanya di Lampung, yang di Jawa sana, silakan bisa menghubungi hotline yang akan kami sebarluaskan, ya, sehingga kita bisa respon dan tidak lagi masalah ada informasi terkait kehilangan orang-orang, ya, penemuan lain. Mendapat informasi dari kepala Pak Rizli bahwasanya ditemukan seorang yang tanpa identitas di pantai Karangpolo seperti dengan Kecamatan Limau, Bangkasus. Kemudian kami koordinasi dengan rekan dari PND, Kapolsek, Tagana, dan lain-lain. Kita melakukan evakuasi dan melakukan identifikasi. Sementara untuk mayat diketahui berjenis kelamin perempuan dengan kondisi mayat yang tidak utuh, kepala, tangan kiri kanan, pergelangan, kemudian kaki, tumit ke bawah itu sudah tidak ada dan tidak lengkap. Setelah dilakukan identifikasi, mayat tanpa identitas diserahkan ke rumah sakit Batin Melunan dan perkaranya ditangani oleh Polsek Limau. Demikian, terima kasih. Yang kedua, TKP ada temuan mayat atau jenazah ini di pinggir pantai Dusun Sukarame, Desa Bakauni, Kecamatan Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan. Tepatnya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekira pukul 08.20 waktu Indonesia Barat pagi hari. Penemuan mayat ini jenis kelamin laki-laki tanpa identitas juga, dengan kondisi jenazah sudah tidak utuh, tidak ada kepala, tangan, kaki dalam keadaan tidak utuh lagi atau rusak, yang diperkirakan sudah beberapa hari dari kematiannya. Ciri mengenakan kaos warna putih, celana training warna biru. Itu ada khusus tanda bekas kepala, bukan kartu kabarnya, di lengan atas sini bagian belakang. Untuk dari Pak Direktur mohon kalau menurut pengalaman Pak, hal-hal serupa juga sering ditemukan di Pulau Seribu. Di mana
mayat di dua tempat, yaitu di Polres Tanggamus dan Polres Selatan. Di mana Polres Tanggamus ini penemuannya ada dua tempat, yaitu pada tanggal 16 Agustus dan juga pada tanggal 7 September. Kemudian Tanggamus Selatan itu ditemukan pada tanggal 6 September, wilayah yang sama namun berbeda waktunya, yaitu di pukul 8.30 dan pukul 18. Kemudian terkait tempat ini sudah dilakukan identifikasi awal oleh tim identifikasi Polres Selatan dan Polres Tanggamus. Kemudian juga sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bogor Basar dan di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian pada juga sudah membentuk tim Disaster Identification atau DVI oleh Dinkes. Untuk bagaimana secara detail nanti terkait penemuan 4 mayat ini akan langsung disampaikan oleh Pak Dinkes Polda dan untuk hasil otopsinya nanti akan saya langsung oleh Dokter Spesialis Forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Polres Lampung Selatan Polda Lampung sudah menerima 16 laporan masuk ke hotline center terkait 2 jenazah anonim yang ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak utuh di Lampung Selatan. Sejak ditemukan 2 jenazah tersebut pada Rabu 8 September 2023, Polres Lampung Selatan Polda Lampung diketahui membuka hotline center untuk korban hilang. Sebelumnya terjadi penemuan jenazah anonim dengan kondisi yang sudah tidak utuh oleh nelayan bernama Sumari di Dusun Sukarame, Penobaan, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu 8 September 2023, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lalu penemuan jenazah anonim yang sudah dalam kondisi tidak utuh kedua ditemukan oleh Parlan, seorang petani tambak di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan pada Rabu 6 September 2023, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan pihaknya sudah menerima 16 laporan terkait 2 jenazah anonim tersebut. Yusriandi mengatakan informasi jenazah anonim itu merupakan nelayan asal Indramayu, Jawa Barat, berawal dari pakaian yang dikenakan jenazah. Pihaknya menyediakan hotline center untuk pengaduan orang hilang terkait penemuan 2 jenazah tanpa identitas tersebut. Telah ditemukan sesosok mayat di pantai Dusun Sukarame, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan dengan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki. Pakaian yang digunakan memakai baju kaos lengan panjang dan di bagian belakang baju terdapat tulisan Mamai Zahra Mimi Etar serta memakai celana training berwarna biru dengan tinggi badan 165 cm sampai 170 cm. Jenazah yang ditemukan di pantai Dusun Paret 2, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan dengan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki. Pakaian yang digunakan memakai celana dalam warna coklat merek Crocodile made in Indonesia. Penemuan 2 jenazah tanpa identitas tersebut yang berada di Lampung Selatan menemui titik terang, di mana pihak kepolisian setidaknya sudah mendapat informasi terkait jenazah tersebut. Dia tenggelam itu karena kecelakaan atau apa, siapa yang benturan atau apa? Untuk terkait bagaimana kecelakaan kita masih tidak mengetahui ya. Dari keterangan 3 yang selamat ya, memang apa namanya ada terkait kecelakaan kapal. Ini nelayan bagian Cumi. Ini nelayan Cumi. Nelayan Cumi yang beroperasi di wilayah Jawa. Mau dikatakan ada kejadian berakhir-akhir ke sini. Tapi apakah sudah ada keterkaitan dari yang Ketapang dan Bakauheni sampai hari ini? Kita tidak bisa memastikan ya. Kita sementara hasil komunikasi dengan salah satu yang diduga keluarga, yang baru di Lampung Selatan. Otentik, apakah memang ini benar
keluarganya, ya juga perlu kita lakukan kajian secara ilmiah, ya, tes DNA dan juga kepada rumah sakit Polda. Sekali lagi ada nggak kalau kabar yang lain kalau ada kan polres-polres sudah membuka hotline sendiri gitu. Ada yang khusus nggak untuk masyarakat umum? Yang pasti yang pasti kita terus melakukan himbauan pada masyarakat yang di mana berada, tidak hanya di Lampung, yang di Jawa sana, silakan bisa menghubungi hotline lain yang akan kami barukan, ya, sehingga kita bisa respon, kita tidak lagi manakala ada informasi terkait kehilangan orang-orang, ya, dan penemuan lain.